Meskipun beberapa temen juga ada yang kamu ngapain pakai itu? Gitu. Kamu di negara kamu aja, Tuhan kamu kan di Indonesia katanya kayak gitu. Jadi Serius? iya. Kan Mbak Ulfa udah 2 tahun di sana ngikut suami kerja sambil ngisi waktu kegiatan selain ibu rumah tangga juga aktif di kegiatan-kegiatan yang di sana ya. Banyak juga orang Indonesia ya Mbak ya di sana ya. Banyak nemuin Banyak. orang Indonesia. Banyak Banyak ya. banget karena Taiwan ini kan negaranya kecil sekian juta doang dan orang Indonesia di Taiwan tuh ada sekitar 300.000 orang. What? Jadi 300.000 orang. Iya. Waduh. Dan itu mayoritas mereka itu caretaker alias jagain kakek nenek gitu di Oh Taiwan. gitu, ya. Berarti dapat banyak kenalan orang Indo di sana ya Mbak? Banyak Wah, saudara orang Indo, banyak ekspat, terus kebanyakan juga student yang pada beasiswa di sini. Oh gitu. Karena Taiwan itu ya. kan open banget nih buat beasiswa sebetulnya dan kalau kata teman-teman yang di Taiwan sih cenderung mudah gitu untuk bisa kuliah di Taiwan kayak gitu. Oke, berarti selama 2 tahun itu enjoy aja ya Mbak ya di sana, apa betah nggak betahnya itu gimana tuh ngerasainnya tuh kalau boleh tahu? Fasenya waktu awal sampai 2 tahun Fasenya sekarang tuh. awal banget kan kaget kan karena nyampe sini summer jadi dari Indonesia baju udah rada tebel pikirannya luar negeri bakal dingin nyampe sini summer parah banget panas banget sekitar 35 derajat kelembaban tinggi 90% jadi otomatis gerah banget dan awal-awal ya karena asing bahasa ya jadinya tuh kayak agak rasa takut kalau misalkan mau beli apa-apa kayak gitu karena kan betul-betul asing di negeri minoritas pula kayak gitu dan mereka kebanyakan juga nggak bisa bahasa Inggris paling yang anak-anak muda yang bisa bahasa Inggris kan jadinya Oh iya. pakai Google Translate. Oh itu sangat membantu ya. Oh bantu banget jadi kalau beli apa-apa Google Image sama Google Translate. Oh gitu. Terus dia suruh dengerin aja gitu ya. Suruh baca aja. Baca gitu. Iya benar-benar. Wah, teknologi emang udah luar biasa hari ini ya. Sangat membantu kita semua. Mbak, aku mau nanya nih. Kita kan sekarang lagi puasa nih. Ini berarti Ramadan yang kedua dong. Di Ramadan kedua. Taiwan. Oke. Nah, oke. Nah, kondisi kita ngomongin kan kondisi sekarang lagi Covid nih. Kita ngomongin before Covid dulu lah ya. Kita ngomongin sebelum kondisi wabah ini terjadi, pandemik ini terjadi. Gimana Mbak ngejalanin Ramadan di sana? Kan kalau bisa dikatakan kan Islam minoritas lah ya di sana ya. Mungkin boleh ceritain sedikit Mbak. Jadi sebetulnya kalau dibilang nyaman karena di sini muslimnya cenderung pemerintah itu betul-betul open buat pendatang muslim. Mulai banyak juga fasilitas-fasilitas yang pemerintah khusus bikin kayak di Taipei 101 tuh menara yang tertinggi di Taiwan itu gedung tertinggi yang 101 lantai itu dia dibikin musola kayak gitu. Jadi kalau untuk muslim tinggal di Taiwan sih insya Allah kayaknya aman-aman aja gitu. Beda sama kalau mungkin negara-negara kayak negara konflik lain di Cina gitu kan ada tuh yang diskriminasinya tinggi. Di sini tuh betul-betul aman. Oke, jadi waktu awal-awal mungkin sempat canggung lah ya karena kondisinya orang baru dan yang lain-lain. Tapi yang paling jadi masalah kan sebenarnya masalah makanan nih Mbak. Kan makanan walaupun tadi Mbak Ulfa bilang di sini ada jajanan halal segala macam, tapi agak susah nggak sih nyarinya kalau ke pasar-pasar? Kalau ke pasar kita cari seafood. Kalau daging, ayam itu biasanya kita beli ke toko daging yang khusus halal gitu. Jadi either kita beli online, nanti ibaratnya misalkan patungan sama temen biar ongkirnya lebih murah, nanti sharing bisa pick up kayak gitu janjian, atau kita datang ke toko daging halal. Jadi kita tinggal carinya sih relatif gampang. Kalau tiap Jumat kan dulu pasti ada yang jualan daging dan mereka suka kasih kartu nama, kita bisa datang ke tokonya kayak gitu. Di Shopee Taiwan juga ada loh, maksudnya marketplace di sini Shopee Taiwan ada yang jual daging halal. Tapi gitu pasti kendalanya ongkir dan emang harga dagingnya itu lebih mahal. Nggak tahu deh kenapa. Oh gitu, jadi sebenarnya sangat dimudahkan ya. Kalau ngomongin zaman sekarang sih era digital mah kita udah sangat dimudahkan ya, berarti nggak terlalu sulit. Bahkan mungkin kita nyari tempat-tempat yang googling aja itu juga udah ada ya di maps-nya ya. Kalau masjid sendiri dekat tempat tinggal Mbak Ulfa, dekat masjid ada? Apa harus jalan jauh? Alhamdulillah hitungannya dekat sih.
Iya. nggak bisa jalan sekitar 3 kilometer something lah. Dan Oh, itu yang bisa terdekat. lah. 3 kilo mah bisa Sepeda, lah jalan, sekalian jalan sehat. Aduh, bawa Iya. anak Pak. Oh iya benar-benar. Langkah semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak pahalanya kan gitu. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, oke, sekarang gini Mbak, kalau kita ngomongin ada nggak pengalaman yang paling selama 2 tahun tinggal di sana ya, pengalaman yang paling berkesan, entah itu kesannya positif atau kesannya negatif atau dalam kondisi yang paling ngedrop banget deh, apa sih yang kamu rasain menjadi warga negara Indonesia yang ikut suami kerja di luar gitu selama 2 tahun ini Mbak, pengalaman yang paling berkesan, monggo, yang paling menyenangkan dan yang paling membetekkan lah gitu. Apa ya kalau dibilang mungkin karena di sini hitungannya 2 tahun tuh kan masih baru ya. Mungkin kalau yang sampai ekstrim banget nggak ada. Yang berkesan itu mungkin kalau misalkan kita bawa anak, terus anak kita pakein jilbab, itu biasanya orang lain tuh kayak penasaran. Itu emang nggak panas dipakein itu? Kadang kan ada yang bisa bahasa Inggris. Itu emang wajib ya pakai itu. Jadi kita suka ditanya-tanya. Ternyata mereka itu ada kepo-keponya loh sama Curious ya, kita penasaran. ini. Meskipun beberapa temen juga ada yang kamu ngapain pakai itu gitu. Kamu di negara kamu aja, Tuhan kamu kan di Indonesia katanya kayak gitu. Jadi serius. Iya. Itu menarik juga tuh. Kocak banget ya. Iya. Iya, jadi mereka mikirnya kayak gitu. Terus ya udah di sini atau misalkan pas summer itu kan panas banget dan dia ngeliat kita pakai jilbab itu kita selalu sampai saya ini lagi jalan dorong stroller dicolek. Ini nggak panas pakai jaket kayak gini pakai ini. Guys, nggak apa-apa gitu, baik masih. Padahal nggak kenal ya, tahu ngomong gitu aja ya. Nggak kenal. Soalnya di sini kan yang kakek nenek itu rada-rada suka nyapa. Kalau misalkan sisanya kan dia individual lah, anak-anak mudanya. Karena Taiwan itu kan emang negaranya itu mayoritas itu mungkin usia produktifnya itu sedikit ya, jadi kayak kebanyakan kakek nenek. Makanya kenapa orang Indonesia banyak jadi caretaker di sini gitu. Pemerintahnya sendiri aja tuh sampai kayak ibaratnya mengencourage warganya untuk punya anak karena di sini birth rate-nya kecil banget, angka kelahirannya tuh paling kecil kalau nggak salah di dunia. Jadi kita kalau jalan kemana-mana ngeliatnya kakek nenek. Iya, serius. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi mereka lebih cenderung ini ya, hewan peliharaan lebih banyak kali ya, kan biasanya kayak gitu tuh. Iya. Betul. Jadi di sini saya baru tahu yang namanya stroller hewan. Jadi lagi dorong stroller dalamnya anjing. Oh gitu. Oh gitu, serius? Iya. Dorong stroller dalamnya anjing. Iya, tapi strollernya emang khusus stroller hewan gitu. Iya, oke, I see. Tapi memang agak berbeda ya. Kita di sini kalau Muslim ya kan sangat mengajarkan kita harus berbakti kepada orang tua, ya kan. Tapi rata-rata justru di sana orang tua kakek nenek itu justru yang ngurusin bukan anak-anaknya kali ya. Lebih banyak tadi ya yang kamu bilang tadi tuh ya. Karena mungkin mereka itu culture-nya itu kerja semuanya. Jadi suami istri banyak yang kerja kayak gitu, Pak. Jadi nggak ada yang jaga. Justru kalau bawa ngasih caretaker itu hitungannya termasuk berbakti. Ada juga yang soalnya ya sebenarnya naruh di panti jompo juga berbakti. Jadi tergantung kondisi si nenek itu. Kadang dia kan nggak mau sendiri, pengennya ngumpul sama temennya atau butuh treatment khusus. Kayak misalkan dia cuma bisa pakai selang kayak gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya. Sekarang nih Mbak, kita kan udah ngomongin tentang kondisi Mbak Ulfa selama 2 tahun di sana, Islam di sana gimana. Bahkan kayak tadi kelewat deh Ramadan waktu di sana itu gimana suasananya tuh. Kita nggak ngomongin sekarang dulu deh, ngomongin tahun lalu tuh masalah buka puasanya. Ada nggak sih kalau di sini kan kalau mau buka puasa tuh takjilan tuh rame gitu, beli pinggir jalan. Nah kalau di sana tuh gimana tuh waktu tahun lalu ya kita ngomong. Pengalaman tahun lalu nih saya kalau misalkan puasa itu dan teman-teman itu banyak banget yang emang sengaja buka di masjid karena di masjid itu sama disediain makanan. Jadi kalau misalkan sebelum buka itu dia gelar kayak plastik panjang kayak model-model di Madinah gitu, di Mekah gitu. Ya nanti kita iftar makan kurma, abis itu kita sholat maghrib, abis itu kita makan bareng. Dan di sini makannya
disediain meja-meja kayak gitu. Kita makannya di bangku gitu. Jadi bukan di dalam masjid tapi di aula kayak gitu. Oke, berarti Mbak di sana kayak apa buka puasanya, sahurnya itu semua disediain dan kita datang free ya itu semuanya. Ada donatur ya? Iya, free. Jadi ada donatur yang ngasih ke masjidnya. Nanti kita tinggal datang aja gitu. Jadi mungkin setelah buka kita sholat tarawih bareng kayak gitu. Dan ada juga sahur bareng. Jadi di sini juga ada sahur bareng. Kayak beberapa kali suami pernah ikut sahur bareng kayak gitu. Oh iya. Dan iya. ini uniknya kalau misalkan ke masjid itu kalau misalkan udah ada acara kumpul kayak sholat Id itu pasti mayoritas orang Indonesia. Oh iya. yang datang ke masjid. Iya. Karena memang sampai di masjid pun kayak tulisan-tulisan banyak kan ya, tulisan ada Inggris, Mandarin, Indonesia kayak gitu. Kayak gitu sih Pak. Oke, berarti kamu sholat Id di sana juga nggak? Sholat Id nggak? Iya, sholat Id di sini. Oh, sholat Id di sana juga ya? Iya, di masjidnya ya? Di masjidnya, tapi karena ada beda mazhab kan, di sini pakainya Hanafi. Jadi mungkin takbirnya beda lah teknisnya. Tapi kalau misalkan mau ngumpul orang Indonesia itu dia biasanya Muslim di sini Indonesia khususnya bukan sewa di Taipei Main Station. Jadi kayak stasiun pusatnya di Taipei itu dia kayak gelar tenda segala macam kayak gitu sih. Oh gitu, ya. Oke. Pokoknya seru lah ya di sana ya. Ramadan di sana tahun lalu tuh seru. Nah, gimana kan dengan tahun ini? Pertanyaannya kan gini ya. Ya, jadi gini, kita sama-sama tahu nih kondisi ini nggak ada yang mengharapkan kondisi ini terjadi gitu, termasuk saya juga gitu. Saya di sini nih bener-bener ngerasain Ramadan tahun ini tuh beda banget sama Ramadan tahun lalu. Kenapa? Gara-gara ada pandemik ini. Apalagi arahan pemerintah pun sangat jelas sekali, MUI kan. Masjid itu ditutup dulu, di close. Jadi ibadahnya di rumah. Walaupun masih ada aja yang bandel ke masjid. Tapi kan nggak signifikan lah itu. Dan suasananya pun juga nggak bisa kebangun ya di sini ya. Kita ngerasain itu menjadi tantangan juga buat kita. Saya pribadi nih udah berapa hari kita? Udah hari ke-6 nih kita puasa ya, kita saum. Ya jadi suasana Ramadan itu kurang berasa. Nah, gimana dengan Mbak Ulfa nih yang di sana? Perbandingannya kondisi sekarang gimana? Atau mungkin gini, kondisi pandemik dulu deh. Di sana gimana Mbak pas kondisi pandemik Mbak? Perbedaannya. Alhamdulillah Taiwan itu termasuk negara yang sangat sigap ya menghadapi ini dan sangat siap. Jadi mereka punya center khusus untuk menangani ini. Dan kalau total untuk yang confirm kan bukan baru sih ya, sudah ada 429 dan meninggal 6. Itu menurut saya sih relatif kecil ya dibanding negara lain ya. Notabene nih Taiwan ini dekat sama Cina dan banyak juga orang yang sirkulasi masuk ke Cina. Nah, kalau untuk suasananya di sini nggak sampai lockdown, cuma memang kita disarankan untuk physical distancing, wajib bermasker terutama kalau public transportation. Tapi kalau untuk kegiatan sih kalau kayak main ke pasar kayak itu masih biasa aja semuanya. Cuma memang beberapa fasilitas umum kayak untuk playground anak-anak kayak gitu tutup, dan terutama kegiatan beribadah. Waktu awal-awal himbauan untuk nggak boleh sholat di masjid ya sempat ada juga yang tetap datang untuk sholat Jumat, tapi ternyata kayak didatengin petugas untuk di cancel dulu sholat Jumatnya kayak gitu. Oke. Oh berarti gitu, masjid ditutup terus juga berarti ya? Ditutup. Berarti untuk buka puasa gitu juga udah nggak ada tuh, yang kayak tahun lalu udah nggak ada? Apa gimana? Nggak ada. Ya. Dan diganti kalau nggak salah sih kemarin sempat baca broadcastnya mereka kayak bagi-bagi kayak sembako gitu untuk yang membutuhkan. Jadi dari masjid itu kita boleh datang bagi yang membutuhkan, tapi kayak kalau misalkan yang enggak ya enggak kayak gitu. Tapi di sana gitu. banyak nggak sih? Suasana mungkin karena minoritas. Di sana banyak banyak, mohon maaf kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya ya, kayak pengemis, kayak orang-orang jalanan itu kan banyak banget ya. Di Taiwan tuh kamu nemuin gitu nggak kayak gelandangan kayak seperti itulah, like that lah? Kayak 1-2 doang, dan itu gelandangan ada sih di Taipei Main Station, justru dia kayak bawa koper kayak gitu. Tapi ya gelandangannya mungkin beda ya, agak higienis sedikit.
Oh gitu. Iya kan artinya. Jadi dia Iya, kalau kita kan itu kan menjadi target kita untuk bagi-bagi sembako. Terus terang memang ada sisi positif dan sisi negatif ya. Kondisi hari ini pandemik di Jakarta khususnya mungkin Mbak Ulfa juga tahu, akhirnya membuat banyak orang lebih aware tentang kebersihan, banyak orang lebih aware tentang berbagi. Itu sih sebenarnya nilai positif banget kalau menurut saya gitu. Di luar hal-hal yang lainnya lah. Nah kalau di sana berarti kalau berbagi itu emang benar-benar nggak segampang di sini ya. Jadi kalau di sini berbagi gampang banget, banyak banget gelandangan, banyak banget orang-orang pengemis kan. Kalau di sana mungkin harus didata ya. Mungkin kita bisa ya didata. Mungkin dari teman-teman yang mungkin ngepas banget kan beasiswanya mungkin kan. Iya. Di sini. Soalnya ada juga saya pernah dengar ada mahasiswa yang ikut juga freelance juga untuk kayak ya nambah-nambahin kayak gitu. Mungkin tapi saya kurang tahu juga. Oke. Wah, menarik banget nih Mbak Ulfa obrolan kita di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun ini ya, amal ibadah kita lebih dibandingin tahun lalu ya Mbak ya. Amin. Ya lebih baik dan diterima yang pastinya. Oke. Mungkin closing statement nih dari Mbak Ulfa. Ya narasi aja lah tentang pengalaman Mbak di sana dan himbauan kita nih Muslim yang ada di Indonesia berkaitan dengan Ramadan dan yang lain-lain. Boleh Mbak mungkin dari Mbak Ulfa? Mungkin pertama mau bilang bahwa sebetulnya di saat seperti ini yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang ada dalam kuasa diri kita. Misalkan nih, dan ini adalah momen yang tepat juga buat kita refleksi bahwa emang kita ternyata nggak bisa seenak aja gitu dikasih Ramadan terus kita kayak leha-leha, dan ternyata sekarang Ramadannya begitu challenging dan tidak terduga-duga. Gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan situasi kayak gini, karena memang ke depannya mungkin kita nggak tahu, mungkin akan ada virus-virus lainnya juga dan kita harus siap akan hal itu. Dan di saat seperti ini yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi sih. Jadi waktu pengalaman yang saya tinggal di tempat minoritas itu adaptasi pertama, dan ketika ada virus kayak gini adaptasi kedua. Dan ini adalah momen menurut saya sih kayak momen kepompong, bener-bener kepompong ya. Kita betul-betul harusnya sih bisa lebih baik lagi, karena selama ini mungkin kita nggak bisa mikir hal yang esensial karena kesibukan sehari-hari di jalan segala macam, dan sekarang kita punya banyak waktu untuk bisa memikirkan prioritas yang paling betul-betul inti gitu. Iya. Wis mantap. Bisa lebih hidup bermakna. Iya. Ya jangan lupa teman-teman Generizer ya, buka nih podcast ya. Mbak Ulfa juga punya podcast sendiri. Saya ada podcast. Mengisi waktu. Buka juga webnya. Gara-gara pandemik betul. Jadinya kreatif ya Mbak. Iya, jadi podcast. Karena biasanya ngevlog, jalan-jalan gitu. Sekarang terbatas, takutnya ditegur orang. Ini ngapain sih? Iya. Akhirnya udah podcast. Oke Mbak Ulfa, sekali lagi kita ngucapin banyak banget terima kasih dari sharing sessionnya, berbaginya pengalaman Mbak Ulfa di sana. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran teman-teman kita yang hadir di sini yang suatu saat nanti mungkin mau tinggal di Taiwan karena kerjaan atau mungkin tinggal dimanapun sebagai orang yang minoritas, gimana bisa beradaptasi. Apalagi kita ngomongin sama Muslim ya, otomatis kalau ngomongin kehidupan kan harus benar-benar bisa beradaptasi di lingkungan ya, apalagi kalau misalkan lingkungannya mayoritasnya non Muslim, dan ini menjadi challenge besar, menjadi tantangan. Dan challenge selanjutnya di tengah pandemik ini challenge lagi ya Mbak ya, gimana caranya justru kita jadi bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif, bisa lebih dekat sama keluarga pastinya ya, dan banyak hal positif lainnya lah yang bisa kita dapetin dengan kondisi ini. Ingat, selalu ada hikmah dari setiap kejadian ya Mbak ya, pastinya.